3, 2, and action. Selamat datang di Balikpapan itu. Balikpapannya kita. Kali ini bersama saya Sultan di konten SN Opini. Sebuah konten opini yang tentunya membahas sebuah isu-isu yang kita akan bincang bersama-sama ya. Di sebelah kiri saya sudah ada Huda dan Mbak Miranda. Miuti. Siapa nama lengkapmu tadi? Miranda Miutia Wanarani. Nah, sebutkan coba ya. Miranda Susah hidup kabunya. Miutia. Saya jawab Dan Huda, siapa nama lengkap Huda? Sipda. Kenapa sih namanya jadi Sipda? Nah, kenapa? Nah, itu ada panjangannya. Nah, dia pengen Sip, ditanya. Jadi apa nama panjangannya? Sip Gotula Da Gotullah Huda. Huda. Aduh, nama yang Kenapa susah dari ya. kenapa dari sekarang aku tuh sudah Nyingkatnya jadi promosiin tentang Sipda. Sipda. Heeh. Jadi aku tuh punya mimpi, punya cita-cita. Nama Sipda ini jadi sebuah brand gitu. Brand dari sosok seorang Huda jadi Sipda. Brand baju atau brand minuman nih? Kalau Ya. Miranda kan brand minuman sudah ada. Kamu brand apa, Boy? Sipda ini bisa semua sih, bisa fashion, aksesoris, bisa Aha. juga makanan kan, makanan enak, sip, Sip, udah. Mantap juga ya. Cocok Iya. nih. Abis ini kita launching produk aja dah ya. iya. Anak zaman sekarang. Banyak kayak gitu. Oke, tema kita sesuai di caption dan juga yang kita telah rencanakan yaitu karena masih pandemi, 1 tahun pandemi, apalagi tepatnya di ulang tahun Balikpapan yang ke-124. 4. Udah setahun pandemi kita bersamai di sini, tepatnya di Februari besok ya. Besok kita tanggal 10 ya, 10 Februari. Ulang tahun. Ulang tahun masih pandemi gitu ya. Nah, kalian nih sebagai sosok pemuda-pemudi, ini kita sikapnya bukan hanya mewakili tapi lebih kepada opini pribadi. Opininya Huda, opininya Miranda terkait sebelum dan setelah adanya pandemi. Miranda sekarang kesibukan apa? Kesibukannya memasak, membantu orang tua. Pokoknya Rajin menabung gitu. Enggak nabung, enggak ada sanggunya. Dari sanggup ya. Karena lagi gak sekolah. Tapi kan bisa cari-cari freelance. Freelance. Jadi, Berarti kamu masih siswa nih ya? Iya, masih siswa. Tapi sekolah. bentar lagi mau lulus. Bentar lagi mau lulus. Udah, Oke. Jiwa entrepreneur nih. Tapi di tengah pandemi ada kesempatan untuk menjadi seorang entrepreneur. Keren. Oke, nanti kita akan simak baik-baik kesibukannya Mbak Miranda. Huda, sebagai seorang pemuda yang gagah seperti Anda ini, apa kesibukan Anda sekarang? Kalau aku sih ya kesibukan kerja aja. Kerja. Kerja. Udah kerja ya, Ada ya? Sudah. Berarti udah siap untuk melamar seorang. Iya, lanjut tes. Sudah. Kerja aja. Sebenarnya kalau di pikiran ini banyak, pingin agendanya tuh selain kerja, pingin ikut aktivitas kegiatan organisasi, pingin entrepreneur, pingin ini tuh banyak. Memang ambisinya anak muda ini banyak banget ya. Cuma apa karena nih? PPKM ini, aduh. Pendidikan, kewarganegaraan, Tas- itu PKN. Hai wah. Oh ya, PPKM apa kepanjangan itu dah? Dimarahin, dimarahin. Karena PPKM terus jadinya gimana dah kamu dah? Karena PPKM ini rasanya tuh kayak ada dinding besar di depanku ini yang menghambat semua agenda-agendaku. Luar biasa. Emang teman-teman ya, kalau kita ketahui sendiri, seorang Huda ini adalah seorang pemuda di Balikpapan yang cukup produktif dalam mengikuti organisasi. Dan nah ini menarik nih. Dulunya mungkin sebelum pandemi kamu warawiri sana sini dah ya. Kemudian tiba-tiba ada pandemi yang kamu maksud sebagai tembok besar menghalangi produktivitas. Mungkin itu gimana sih perasaan? Sebenarnya kalau dilihat dari Itu kameranya ada. dari Nanti kalau atas kamera uji nyali dada gitu. jadi semenjak ada PPKM ini sama pas di hari-hari biasa, sebenarnya ada sisi positif dan negatifnya. Asik. Nah, apa tuh? Kalau dari sisi positifnya ya, kalau dulu aku tuh sebenarnya dari SMA sama kuliah itu aktif banget di luar. Tuh. Jadi untuk persentase aku di rumah itu sedikit. Bahkan jarang pulang gitu ya. Jadi tuh Bantoi. quality time sama keluarga tuh jarang. Sampai-sampai dibilang sama keluarga, lu kira ini kosan apa? Weh, Ke rumah cuman ganti baju, mandi, makan pergi lagi. Iya. Gitu. Saking sibuknya di luar dunia organisasi itu dah ya. Iya. Ini apa namanya?
untuk memajukan negara. Wes, aktivis sudah ini ya. Tiba-tiba nih ada pandemi. Tiba-tiba semenjak ada pandemi, disinilah aku merasakan Ada bayangan putih. aku tuh lebih menghargai waktu di rumah. Oke. Enggak Jadi- juga sih kayaknya. Lebih menghargai waktu. Tatar dulu sebelum kita lebih lanjut, di rumah. kita garis bawahi bahwa setelah ada pandemi Huda ternyata lebih menghargai waktu di rumah. Di tengah kesibukan yang dulu itu mungkin warawiri, tapi karena pembatasan jalan akhirnya dia lebih banyak di rumah. Dia ambil nilai positifnya adalah lebih banyak menghargai waktu di rumah. Sebelum kita lebih panjang bahas Huda hargai waktu di rumahnya, Miranda tadi sempat agak ini ya kontra ya sepertinya. Gimana? Kamu gimana selama pandemi ini? Selama pandemi banyak beraktivitas. Justru lebih banyak aktivitas, nggak di rumah aja. Iya di rumah aja tetap sih. Tapi aktivitas di rumahnya yang banyak ya. Oke. Jadi tetap bisa ngelakuin aktivitas walaupun di rumah. Oke, kan kamu ini kan seorang siswi di sekolah. Sekolahmu di mana? SMK 3. SMK 3. Oh, sama dong kita. Saya SMK 3 juga. di kelas. Ada kelas. Kamu? Aku SMK 3 juga. SMK 3 juga kak. Astagfirullah. Astaga. Primus Taker. Kepada Bu guru-guru Yuni, Bu Yuli, Pak Bambang, kami Guru-guru yang di siswa-siswa sana. Anda. Boleh titip-titip salam Ini nih. kameramennya guru-guru SMK ya. 3 juga. Kita lanjut ya. Kamu sebagai seorang siswa SMK 3 sebelum pandemi yang mungkin kesibukannya datang pagi jam 7 udah di sekolah, pulang jam 4 Malah kan? itu lebih kayak robot. Kayak apa? Robot. Kayak robot. Justru karena rutinitas itu kamu jadi seperti robot. Dia kayak bangun pagi, terus mandi ke sekolah, pulang, dan itu masuknya jam segini, pulangnya jam segini. Sudah kayak diatur banget gitu ya? Kita nggak bisa ngelakuin apa yang mau kita lakukan sendiri. Oke, jadi sebelum pandemi dia ibarat dirinya seperti robot, punya rutinitas yang sudah diatur banget gitu dan tidak bebas untuk mengekspresikan diri sendiri. Kemudian pas ada pandemi, apakah kamu berubah menjadi siluman atau masih robot? Justru pas pandemi lebih kayak ngeluarin apa ya namanya? Nggak bakat. Karisma? Iya, semacam aura-aura Wih, bintang. ngeri, ada auranya Miranda ya. Juga sih. Jadi kamu punya lebih ekspresif di tengah pandemi ini ya? Karena kan kalau di sekolah tuh guru kita harus dipaksa sama pelajaran gitu kan. Padahal yang lain mungkin punya bakat di renang, tapi mereka malah dimarahin karena mereka sering bolos sekolah gitu. Bukan bolos sih sebenarnya, sering dispen. Oke, jadi Dispen. kalau di sekolah mungkin dulu seperti disamakan semua bakatnya harus ini, pelajarannya harus ini. Harus bisa metik, harus bisa Bahasa Indonesia, semuanya. padahal masing-masing orang punya kelebihan dan kurangannya masing-masing ya. Dan setelah pandemi, pas pandemi ini baru kamu ngetahuin ya bahwa aku ini lebih senangnya begini gitu ya. Kan setiap orang tidak bisa dipaksa. Itu teman-teman opini dari Miranda terkait positifnya bagi dia ekspresinya bisa keluar di rumah. Kembali lagi ke Huda. Menghargai rumah ini. Apa aja yang kamu lakuin di rumah selain mungkin punya quality time bersama ayah, ibu, kakak, adik? Apa biasa kegiatanmu nih selama di rumah? Ya salah satunya ya. Dulu itu karena jarang di rumah. Jadi untuk masalah di kamar itu kurang diperhatikan. Masalah di kamar maksudnya gimana tuh Boy? Kayak mau kamarnya itu bentuknya bagaimana kek. Kapal pecah gitu ya, berantakan gitu ya. Nggak terlalu diurusin. Iya. Tapi semenjak Punya waktu lebih di rumah. waktu lebih di rumah PPKM, aku lebih ngelihat estetika di kamar. Wih, jadi terdekor gitu ya. Iya, jadi dikit-dikit kamarnya itu ku dekor. Kasih seni apa, hal seni apa gitu di rumahku. Keren. Baru ditambahin apa, dan misalnya ada yang kurang kayak misalnya mejanya kurang, Beli meja aku- baru. buat sendiri. Buat sendiri. Kreativitas sendiri. Menambah kualitas kreativitas di tengah masih banyak waktu di rumah aja kamu jadi tukang juga ternyata ya Boy. Iya. Mantap, bakat yang terpendam bisa keluar di tengah pandemi waktu di rumah aja. Itu ya dari Huda, rumahnya ditambahin estetika yang lebih, kemudian dia bisa menjadi seorang tukang. Kalau Miranda nih, kalau misalnya Huda bisa jadi seorang tukang, Miranda bisa jadi seorang apa? Jadi seorang guru. Wih, ngajar juga. Ngajar apa? Anak sekitar kah? Anak orang kah? Lebih anak Tetangga. anak Atau orang mungkin sih kamu ya. udah punya anak? Ngajar apa? Enggak sih, lebih ke anak-anak yang masih kecil-kecil. Di daerah sekitar situ.
Atau mungkin dipanggil gitu? Mereka sendiri yang Datang ke rumah? sukarela. Oh gitu. Misalnya per hari, jadi per hari 10.000. Itu mereka yang ke rumah atau Miranda yang ke rumahnya mereka? Mereka yang ke rumah. Mereka yang ke rumah? Iya. Wow, berarti Miranda Sangat cukup antusias. diam. Itu iya bukti sebagai antusias mereka tuh. Jadi selain Huda yang bisa nukang tadi, Miranda jadi seorang guru nih. Emang pelajaran apa yang bisa kamu ajarkan buat anak-anak sekitar sini? Bahasa Inggris sih. Kamu pintar bahasa Inggris? Sebenarnya kalau jago nggak jago-jago banget. Cuma bisa ya? Cuma bisa. Ini yang dimaksud bahwa sekecil apapun ilmu kita, sedikit apapun ilmu kita, ajarkanlah ya. Walaupun mungkin Miranda punya basicnya aja gitu ya, tapi setidaknya basic itu bermanfaat gitu ya. Tapi kan ketika kita ngajar, kita itu juga sambil belajar. Noted, itu dia. Karena kalau tidak kita ajarkan, bisa-bisa ilmu kita hilang sia-sia. Pelan-pelan ini ya. Hilang, Pintar lupa. jaga anak juga jadinya ya. Pintar jaga anak juga, pintar ngerawat anak Iya. juga. Siap sudah itu boy. Jago Jago masak, pasnya dah. Stable sudah. Istriable ya, Bunda yang bilang ya guys. Jadi ada banyak hikmah di balik apapun yang kita hadapi sekarang, baik itu tantangan, cobaan dan seterusnya, apalagi pandemi. Selama kita pintar-pintar mencari hikmahnya. Udah dapat hikmah tentang bagaimana dia bisa lebih quality time dengan keluarga. Miranda dapat hikmah yang ternyata dia punya profesi samping selain sebagai seorang siswa, koki dan pengajar. Asik. Oke teman-teman, itu tadi opini dari Huda dan Miranda terkait bagaimana sih perubahan dan apa aja sih yang berubah dari pribadi ataupun lingkungan mereka baik sebelum hingga setelah pandemi. Oke, sampai ketemu lagi di opini. Nanti kalau aku bilang apa namanya, Balikpapan itu Balikpapannya kita Balikpapannya kita ini. Oke, sampai ketemu lagi di SN Opini. Balikpapan itu Balikpapannya kita. Oke.